1. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang disebut etnik pluralistik, karena disebabkan oleh A. Persatuan suku-suku bangsanya kuat, B. Agama dan kepercayaan bervariasi, C. Terdiri atas berbagai ras, D. Terdiri atas beragam suku bangsa, E. Terdiri atas adat istiadat. Dua, peranan bahasa nasional dalam pergaulan antar suku bangsa dalam masyarakat multikultural seperti pernyataan di bawah ini, kecuali A. Mempersatukan pendapat, B. Merupakan sarana pergaulan, C. Mempererat tali persaudaraan, D. Alat untuk mengembangkan kesenian, E. Alat komunikasi dan pemersatu. Tiga, karena ketidakadilan jumlah gaji yang diterima muncul konflik antara para buruh pabrik plastik dengan manajemen perusahaan, sehingga terjadi aksi demo dan berakhir dengan pengrusakan fasilitas pabrik. Dampak dari konflik seperti contoh tersebut adalah A. Memperlambat struktur sosial perusahaan, B. Memperkuat solidaritas kaum buruh, C. Dominasi terhadap buruh wanita yang minoritas, D. Terbentuk akomodasi oleh perusahaan, E. Meningkatnya kriminalitas oleh para buruh. 4. Anak jalanan yang mengemis di jalan raya menggambarkan adanya kemiskinan di daerah itu. Kadang para orang tua melibatkan anaknya untuk mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi sebagian anak, mengemis merupakan profesi yang dapat ia jalankan setiap hari. Mengemis bagi mereka merupakan cara mendapatkan uang yang mudah sebagai alternatif dari keterbatasan mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor penyebab masalah tersebut adalah A. Realitas dengan keterbatasan kemampuan diri, B. Pasrah karena tidak mendapatkan pekerjaan, C. Kepatuhan anak pada perintah orang tua, D. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan, E. Malas dan tidak mau bekerja keras. Lima, di suatu desa diadakan pemilihan umum, Pak Akri kemudian menjagokan diri menjadi lurah dengan membayari warganya, lalu ia menang dalam pemilihan lurah tersebut, namun ketahuan warga sehingga terjadi konflik antara pendukung dan kader musuh. Ilustrasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara A. Status sosial dengan kepemilikan harta, B. Mobilitas sosial dengan perubahan sosial, C. Status sosial dengan konflik sosial, D. Status sosial dengan mobilitas sosial, E. Status sosial dengan diferensiasi sosial. Enam, acara pelantikan pejabat baru sering menimbulkan sikap pro dan kontra dalam organisasi. Dampak dari konflik tersebut adalah A. Meningkatnya solidaritas kelompok, B. Mengakibatkan kerugian harta benda, C. Merusak integrasi sosial, D. Mendorong perubahan individu, E. Mengubah kepribadian individu. Tujuh, Eva berasal dari keluarga yang ketat mengajarkan tata karma pergaulan di masyarakat. Ketika bergaul dengan remaja lain yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan tata karma pergaulan, Eva merasa perilaku teman-temannya relatif kasar dan tidak mengikuti etika. Mereka pun berselisih mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan. Faktor penyebab terjadinya konflik yang sesuai ilustrasi di atas adalah A. Perubahan pergaulan yang terjadi secara cepat, B. Perbedaan sikap dan kepribadian antar individu, C. Perubahan keyakinan yang dianut antar individu, D. Perbedaan usia dalam menerima perubahan, E. Kesenjangan ekonomi keluarga yang berbeda. Delapan, terjadinya konflik antara dua kelompok massa di wilayah Indonesia biasanya melakukan tindakan saling memblokir jalan dan merusak kendaraan di sejumlah daerah. Konflik antar warga masyarakat Indonesia tersebut pada umumnya disebabkan oleh A. Perbedaan status sosial di dalam masyarakat, B. Terdapat perbedaan suku bangsa,
agama, ras dan antar golongan, C. Bencana alam yang memicu terjadinya konflik, D. Perbedaan kepentingan, E. Melakukan orasi politik bersama partai lain. Sembilan, masalah dalam kehidupan masyarakat sangatlah banyak yang menyebabkan timbulnya masalah sosial. Pernikahan pada usia dini merupakan contoh penyebab munculnya masalah sosial di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. Hankam. Sepuluh, di suatu desa terdapat acara pasar malam dan terjadi perebutan lahan parkir oleh beberapa pemuda. Lalu muncul perkelahian yang menimbulkan korban luka-luka. Dampak dari konflik seperti contoh tersebut adalah A. Meningkatkan keharmonisan sosial, B. Memperkuat solidaritas remaja, C. Muncul tenggang rasa dan kerukunan, D. Terbentuk akomodasi oleh para remaja, E. Meningkatnya kriminalitas oleh para remaja. Sebelas, sebelum terjadinya konflik, seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi, mereka hidup dalam suasana antar hubungan yang penuh kecurigaan dan sikap bermusuhan saat ini. Dapat disimpulkan bahwa konflik telah mengakibatkan dampak negatif. Berupa, A. Kerusakan harta benda, B. Pudarnya nilai dan norma, C. Hilangnya nyawa manusia, D. Munculnya dominasi kelompok pemenang, E. Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Dua belas, konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak disebut A. Konflik ras, B. Konflik politik, C. Konflik gender, D. Konflik sektarian, E. Konflik antar pemeluk agama. Tiga belas, terdapat usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak yang bertikai, sehingga tercapai suatu kesepakatan. Ini merupakan proses akomodasi dalam bentuk A. Koersi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Konsiliasi, E. Kompromi. Empat belas, berikut ini yang dimaksud dengan pihak utama berkonflik adalah A. Aktor yang netral, B. Aparat penegak hukum, C. Pihak ketiga yang bersedia mendorong penyelesaian konflik, D. Mereka yang memiliki kepentingan langsung dari hasil konflik, E. Mereka yang memiliki kepentingan tidak langsung dari hasil konflik. Lima belas, suatu tahap di mana konflik mulai terbuka terjadi pada tahap A. Krisis, B. Resolusi, C. Prakonflik, D. Konfrontasi, E. Rehabilitasi. Enam belas, berikut ini yang bukan termasuk dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam masyarakat yaitu A. Perbedaan individu, B. Perbedaan pendirian dan perasaan, C. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan, D. Perbedaan kepentingan individu di bidang ekonomi, sosial, dan politik, E. Persamaan prinsip dan pemikiran dalam anggota masyarakat. Tujuh belas, masalah sosial terjadi karena ada perbedaan dalam suatu masyarakat yaitu dalam hal A. Hukum adat, B. Nilai-nilai, C. Kekayaan, D. Kekuasaan, E. Persepsi masyarakat. Delapan belas, berikut adalah dampak positif dari konflik, kecuali A. Munculnya dominasi kelompok pemenang, B. Menghidupkan kembali norma lama,
C. Menciptakan norma baru, D. Menjadikan masyarakat lebih dinamis, E. Memunculkan sebuah kompromi. Sembilan belas. Konflik sosial dapat diredakan dengan adanya A. Sikap saling menjatuhkan, B. Pertentangan, C. Harmoni sosial, D. Disorganisasi, E. Kelompok yang dominan. Dua puluh. Seorang guru yang menasehati muridnya karena ketahuan menyontek saat ujian. Guru itu berusaha untuk memberi pengertian pada murid tersebut bahwa perbuatannya itu tidak baik, tercela dan berdosa dan merugikan diri sendiri saat itu dan di masa depannya. Kejadian tersebut merupakan bentuk pengendalian sosial. Tujuan pengendalian sosial tersebut adalah A. Mengurangi beban tugas kepolisian, B. Guru sebagai pelaksana pengendali keamanan, C. Memberdayakan masyarakat sebagai penjaga keamanan, D. Menciptakan kepatuhan pada norma sosial, E. Menjamin terpelihara ketertiban lingkungan. Dua puluh satu. Usaha pengendalian sosial yang dilakukan sesudah terjadinya pelanggaran disebut A. Represif, B. Koersif, C. Konformitas, D. Kuratif, E. Preventif. Dua puluh dua. Suatu masyarakat berada dalam kondisi kesatuan yang kokoh, di mana seluruh anggota masyarakat dapat menjalin kerjasama secara intensif. Ini merupakan bentuk integrasi sosial yang disebut A. Konformitas, B. Kedamaian, C. Kohesi, D. Kompromi, E. Harmoni. Dua puluh tiga. Proses atau tahap-tahap integrasi sosial adalah kecuali A. Tahap akomodasi, B. Tahap kerjasama, C. Tahap koordinasi, D. Tahap asimilasi, E. Tahap kehidupan. Dua puluh empat. Integrasi sosial merupakan sebuah proses sosial yang dapat dicapai karena adanya berbagai faktor internal dan eksternal yang mendorong proses tersebut. Dalam proses asimilasi, setiap anggota masyarakat mengakui kelemahan dan kelebihan kebudayaan masing-masing. Proses integrasi tersebut didorong faktor A. Keseimbangan dalam kesempatan ekonomi, B. Sikap saling menghargai terhadap pribadi orang lain, C. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan daerah, D. Toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda-beda, E. Perkawinan campuran antaretnik, amalgamasi. Dua puluh lima. Berikut ini yang merupakan faktor pendorong integrasi sosial, kecuali A. Kesadaran diri sendiri sebagai makhluk sosial, B. Adanya sikap apatis dan rasisme, C. Tuntutan kebutuhan dan jiwa semangat gotong royong, D. Tuntunan perkembangan zaman, E. Persamaan visi, misi dan tujuan.